GoPro resmi meluncurkan GoPro Max 2. GoPro Max 2 ini mendukung perekaman video 360 derajat pada resolusi 8K dengan frame rate 30 fps serta foto 29 megapiksel. Kamera ini dilengkapi dengan teknologi stabilisasi Hyper Smooth, Horizon Look, dan lensa optik. Pemirsa, GoPro resmi meluncurkan GoPro Max 2, kamera aksi 360 derajat terbaru yang mampu merekam video dengan resolusi 8K seutuhnya. Produk ini hadir sebagai pesaing utama kamera 360 lainnya dengan fitur unggulan untuk profesional maupun penggemar aksi ekstrim. GoPro resmi meluncurkan GoPro Max 2. GoPro Max 2 ini mendukung perekaman video 360 derajat pada resolusi 8K dengan frame rate 30 fps serta foto 29 megapiksel. Kamera ini dilengkapi dengan teknologi stabilisasi Hyper Smooth, Horizon Look, dan lensa optik yang dapat diganti sesuai kebutuhan. GoPro juga menyematkan 6 mikrofon untuk menghasilkan audio surround 360 derajat berkualitas premium. Fitur editing pada GoPro Max 2 memungkinkan pengguna memotong dan mengatur ulang footage 360 menjadi konten dinamis menggunakan fungsi reframing dan efek kamera FX seperti spin, flip, dan tiny planet. Kamera juga mendukung konektivitas Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3 serta baterai Enduro 1960 mAh yang tahan lama menunjang pemakaian di lapangan hingga kegiatan ekstrim. Desain bodi GoPro Max 2 tahan air hingga kedalaman 5 meter dan memiliki layar sentuh 1,82 inci untuk memudahkan pengoperasian. Kamera ini dijual mulai harga $499 Amerika dengan pilihan lensa RAW, linear, wide, dan max super view yang dapat diganti sesuai kebutuhan pengguna. Dengan inovasi rekaman video 8K dan fitur unggulan lain, GoPro Max 2 menjadi pilihan action cam 360 derajat yang ideal untuk profesional kreatif dan penggemar aktivitas ekstrim. Produk ini mengukuhkan posisi GoPro sebagai pemimpin action cam 360 di pasar global. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, berdasarkan laporan Speed Test Global Index terbaru Agustus 2025, di mana kecepatan internet di Asia Tenggara menunjukkan disparitas signifikan antar negara. Singapura kembali menempati peringkat teratas dengan kecepatan fixed broadband dan mobile internet tercepat. Sementara Indonesia masih berada di posisi bawah menjadi salah satu negara dengan internet terlambat di kawasan. Berdasarkan laporan Speedtest Global Index terbaru Agustus 2025, kecepatan internet di Asia Tenggara menunjukkan disparitas signifikan antar negara. Berdasarkan data Agustus 2025, Brunei Darussalam memimpin dengan kecepatan internet mobile tercepat mencapai 184,86 Mbps. Diikuti Singapura dengan 164,75 Mbps dan Vietnam 152,17 Mbps. Sementara itu, Indonesia menempati posisi ke-8 dengan kecepatan download rata-rata 45,01 Mbps, jauh di bawah negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Kecepatan ini juga masih kalah dari Laos dan Kamboja yang dulu dianggap kurang berkembang infrastrukturnya. Untuk layanan internet fixed broadband, Singapura memegang peringkat pertama dunia dengan kecepatan unduh mencapai 393,15 Mbps, disusul Thailand dan Vietnam dengan kecepatan di atas 250 Mbps. Sedangkan Indonesia berada di posisi ke-9 Asia Tenggara dengan kecepatan download 39,88 Mbps, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Ini menunjukkan masih ada tantangan besar dalam meningkatkan kualitas internet rumah di Indonesia. Perlu diingat, meski Indonesia menunjukkan sedikit peningkatan peringkat global dibandingkan bulan sebelumnya, rupanya gap kecepatan internet masih cukup besar bila dibandingkan dengan rata-rata global maupun tetangga regional. Mendukung perkembangan infrastruktur dan teknologi digital tetap menjadi kunci utama agar akses internet di Indonesia bisa lebih cepat, stabil, dan merata bagi seluruh masyarakat. Meski demikian, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga meski ada peningkatan kecil. Upaya pengembangan jaringan dan infrastruktur menjadi langkah penting untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami pemirsa, Bursa Efek Indonesia resmi mencabut suspensi terhadap 3 saham perusahaan yang sebelumnya sempat dihentikan perdagangannya. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi pemulihan likuiditas dan kepercayaan investor terhadap saham-saham tersebut. 3 saham yang dicabut suspensi tersebut adalah saham PT Indonesian Tobacco Tbk, saham PT Geoprima Solusi Tbk, dan saham PT Multisarana Intan Eduka Tbk.
Suspensi dilakukan untuk memberi waktu kepada perusahaan dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi dan memperbaiki kondisi finansial. Saat ini ketiga perusahaan sudah memenuhi persyaratan BI sehingga perdagangan saham mereka kembali dibuka normal. Pencabutan suspensi ini disambut baik oleh pelaku pasar karena dapat meningkatkan volume perdagangan dan memberikan peluang bagi investor untuk melakukan transaksi saham yang sempat terhenti. BI terus memantau perkembangan serta memastikan perusahaannya tercatat taat pada regulasi pasar modal. Sejumlah analis menilai pencabutan suspensi menjadi momentum positif untuk saham-saham tersebut dan memberikan ruang bagi perusahaan untuk memperbaiki fundamental sekaligus memperkuat posisi di pasar saham Indonesia. Investor disarankan untuk tetap waspada dan memantau perkembangan kinerja perusahaan. BI berkomitmen menjaga kestabilan dan transparansi pasar modal dengan menegakkan aturan dan memberikan kesempatan bagi perusahaan yang mau memperbaiki diri. Pencabutan suspensi 3 saham ini menjadi langkah positif dalam mendukung pertumbuhan investasi di pasar modal Indonesia. Berbagai sumber ada di channel. PT Surya Toto Indonesia Tbk berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang solid pada paruh pertama tahun 2025. Perusahaan manufaktur produk saniter ini terus memacu kinerja untuk menjaga momentum positif hingga akhir tahun. PT Surya Toto Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang solid. Pendapatan perusahaan mencapai 1,2 triliun rupiah pada semester 1 2025, meningkat sebesar 10,09 dari 1,09 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Produk saniter menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sekitar 48,72% dari total pendapatan atau senilai 586,89 miliar rupiah. Manajemen perusahaan melakukan strategi diversifikasi produk dan ekspansi pasar sebagai kunci memperkuat performa. Selain produk unggulan, peningkatan efisiensi produksi serta pengembangan kanal distribusi turut menjadi faktor pendorong hasil bisnis yang menggembirakan ini. Perusahaan optimistis dapat mempertahankan tren pertumbuhan di semester kedua 2025 dengan fokus pengembangan produk inovatif dan peningkatan layanan pelanggan. Perusahaan juga siap memanfaatkan peluang pasar dengan terus memperkuat jaringan distribusi dan kualitas produk. Dengan kinerja keuangan yang membaik, PT Surya Toto Indonesia siap menggenjot pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama di industri produk saniter nasional. Momentum positif ini diharapkan terus berlanjut hingga akhir tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update IHSG pada hari ini pada tanggal 25 September 2025, di mana IHSG hari ini ditutup melemah 0,62% ke level 8.075,77. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 8.130 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 8.146. Adapun 229 saham mengalami penguatan, 431 saham mengalami penurunan dan 138 saham tidak berubah atau stagnan. Adapun pemirsa, dari top gainers antara lain ada Koin yang mengalami kenaikan di 6,94%, Goto mengalami kenaikan di 5,66%, FUTR mengalami kenaikan 25%, HMSP mengalami kenaikan 5,06%. Sementara dari top losers pemirsa, ada emas yang mengalami penurunan di 10,71%, Antam mengalami penurunan di 7,2%, BRPT mengalami penurunan di 5,04%, dan MDKA mengalami penurunan di 7,02%. Sementara dari pergerakan sektoral pemirsa, konsumsi primer mengalami kenaikan di 1,86% dan juga properti mengalami kenaikan di 0,95%. Sementara barang baku mengalami penurunan di 2,52%, begitu juga dengan transportasi dan logistik yang mengalami penurunan di 2,43%.